Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama kebenaran zaman ini dalam kitab Ulangan, pelajaran ke-6, dan bangsa besar manakah? Senin 1 November, Baal Peor. Dalam Ulangan 4 ayat 3 dan 4, anak-anak Israel diberikan lagi sedikit pelajaran sejarah yang berfungsi sebagai pengingat masa lalu dan mengenai kebenaran rohani serta praktis dari apapun yang seharusnya mereka pelajari mengenai hal tersebut. Bacalah Bilangan 25 ayat 1-15. Apa yang terjadi dan kebenaran rohani serta praktis apa yang seharusnya dipelajari oleh umat itu dari kegagalan ini? Betapapun ketidaknyamanan kita dengan cerita-cerita tentang Israel yang memusnahkan beberapa bangsa kafir yang ada di sekeliling mereka, kisah ini tentu saja membantu dalam menerangkan logika di balik dari perintah tersebut. Israel harus menjadi saksi bagi bangsa-bangsa kafir yang ada di sekeliling mereka tentang Allah yang benar, satu-satunya Allah. Mereka harus menjadi sebuah contoh untuk menunjukkan seperti apa penyembahan kepada Allah yang benar. Sebaliknya, dengan mengikuti Allah-Allah di sekitar mereka, mereka sering jatuh dalam pemberontakan yang terang-terang terhadap Allah, yaitu Dia yang seharusnya mereka wakili di dunia. Walaupun frase berzina sering memiliki arti rohani, dalam hal ini ketika Israel mengikuti Allah-Allah kafir, juga praktek-prakteknya. Dalam kasus ini, bahasa dan sisa ceritanya menunjukkan bahwa memang ada dosa seksual, paling tidak pada bagian pertama. Kembali di sini, iblis mengambil keuntungan dari sifat manusia yang sudah jatuh dengan menggunakan wanita-wanita kafir untuk menggoda para lelaki Israel yang dengan terang-terangan membiarkan diri mereka digoda. Tidak diragukan lagi, tindakan perzinahan secara fisik akan memimpin pada kemerosotan lebih jauh lagi, yaitu perzinahan rohani juga. Orang-orang yang terlibat pada akhirnya didapati tertangkap dalam praktek-praktek kekafiran di mana bangsa Israel bergabung dengan penyembahan terhadap Baal Peor, yaitu mereka entah bagaimana menjadi terikat dengan Allah palsu ini dan bahkan mempersembahkan korban untuk itu. Meskipun segala sesuatu telah diajarkan dan diberitahukan kepada mereka, mereka dengan rela membuang semuanya itu dalam panasnya keinginan dan nafsu. Bagaimana hal ini bisa mudah terjadi? Melalui mengeraskan hati mereka dengan dosa yang pertama, yaitu dosa secara fisik. Mereka selanjutnya menuai akibatnya, yaitu jatuh dalam dosa berikutnya, yaitu dosa secara rohani, yang tentu merupakan tujuan utama dari iblis. Menurut ayat ini, mereka sudah menjadi sangat hina di mana seorang laki-laki Israel membawa wanita Midian ke dalam perkemahan, tepat di depan Musa dan di depan orang-orang yang menangis di luar bait suci. Pikiran dan tubuh kita sangat berhubungan erat. Apa yang memengaruhi yang satu, memengaruhi yang lain. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini tentang betapa berbahayanya memanjakan kesenangan itu bagi kita secara rohani. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, peristiwa Baal Peor adalah kejadian tragis penyembahan berhala bangsa Israel yang berakibat matinya 24.000 orang karena ditimpa hukuman dari Tuhan. Ketika kita membaca 10 perintah yang terdapat di dalam Keluaran pasal 20, di ayatnya yang kelima di dalam 10 perintah tersebut, Allah menyatakan bahwa dirinya adalah Allah yang cemburu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah menginginkan bangsa Israel supaya tetap berpaut hanya kepada Tuhan. Dan perintah ini seharusnya diingat oleh bangsa Israel kapanpun, dalam kondisi apapun dan dimanapun mereka berada. Tetapi sayangnya mereka melupakan. Ketika menghadapi godaan dari perempuan-perempuan Midian, Taurat itu seperti hilang dari ingatan mereka. Apa yang mereka lakukan? Mereka berzinah dengan perempuan-perempuan tersebut. Bangsa Israel pun dengan mudah dipengaruhi untuk menyembah sesembahan orang kafir. Bagaimana Tuhan tidak murka terhadap tindakan mereka? Respon Tuhan selanjutnya adalah tidaklah mengejutkan. Tuhan ingin membinasakan mereka. Tuhan menginstruksikan kepada Musa bahwa para pemimpin harus dibinasakan di hadapan publik. Tidak ketinggalan orang-orang yang menyembah Baal harus dihukum mati juga.
Dan ini merupakan salah satu peristiwa memilukan yang terjadi di dalam sejarah perjalanan bangsa Israel. Ini menjadi peringatan bagi kita yang hidup di akhir zaman ini sebagai umat-umatnya untuk tidak menduakan Allah. Allah menginginkan supaya segenap jiwa, hati, dan pikiran kita hanya terfokus kepada Tuhan. Baal pada saat ini bukan lagi hanya patung, sama seperti dengan bangsa Israel yang mereka sembah, tetapi segala sesuatu yang membuat pikiran kita berpaling daripada Tuhan, itulah Baal. Mintalah Allah menyelidiki hati kita dan menyatakan dalam hal apa saja kita telah menduakan Tuhan, dan mari kita datang kembali kepada Dia. Tuhan berjanji bahwa Ia akan terus memberkati akan umat-umatnya apabila setia kepada Tuhan. Dan ingat, Allah akan terus memberikan kesempatan kepada kita untuk datang di dalam pertobatan. Ingatlah peristiwa Baal Peor. Mari berdoa. Terima kasih atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus mengutamakan Tuhan. Allah menginginkan umat-umatnya untuk tetap berpaut kepadanya. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.